pemenuhan jumlah responden. Ini kalian ini loh ya, anak-anak statistik loh ya. Jadi saya tanya loh ya. Statistik udah diajarin apa saja? Teman-teman udah diajarin belum yang tentang pengambilan sampel dalam statistik? Di mata kuliah, mungkin di mata kuliah wajib sudah ada. Teman-teman yang lain mohon di on kamera ya. Kita kuliah secara daring diberi kesempatan, sehingga saya mohon teman-teman bisa on kamera. Di statistik diajarin apa untuk pengambilan sampel? Di mata kuliah wajib pasti ada untuk pengambilan sampel. Oke, kan saya belum tahu ya di statistik itu mata kuliahnya apa aja. Statistik dan sains data ya teman-teman prodinya ya. Mata kuliah wajibnya apa aja yang sudah didapat? Mungkin salah satu bisa menjelaskan. Apa Kibar? Berarti sudah setahun ya kuliah ya. 2 semester kemarin mata kuliah wajibnya apa saja? Bahasa Indonesia sama Yang ini mata kuliah MKU. prodi. Oh, wajib. Mata kuliah prodi. Wajib. Metode statistika, terus sekarang pengantar probabilitas yang wajib. Oke. Dia diajarin pengambilan sampel, ada metodenya? Di metode statistika ada apa? Diajarin apa? Masih di mute, Kibar. Oke. Mungkin nanti teman-teman belajar lagi ya. Teman-teman saya percaya bisa lah teman-teman ini anak statistik dan sains data. Nanti teman-teman belajar bagaimana pengambilan sampel gitu ya. Kalau misal yang dicontohkan dari kelompoknya Kibar ini masih di ini ya, hanya mayoritas FMIPA. Sasarannya siapa Kibar? Harusnya. Seluruh fakultas sebenarnya udah fakultas sudah ada 5 lah minimal fakultas udah ada minimal 5 responden, cuma lebih timpang di FMIPA aja. Oh, lebih banyaknya. Ya, Sasaran pelanggannya Kibar siapa? kebetulan Kelompoknya Kibar. mahasiswa yang UNES. Mahasiswa UNES. Ya, ya, Produknya apa Kibar? katsu, katsu, Atsu. ya katsu nasi, salad gitu, yang udah. Kita evaluasi ya. Misalnya teman-teman itu punya target pelanggan itu atau mungkin nanti penelitian objeknya misalnya mahasiswa UNES. Nah, mahasiswa UNES katakanlah kita pakai rumus Rovin. Nanti coba dicari ya. Coba dicari pakai Baik, Bu. rumus Rovin. Ini untuk nanti evaluasi saja kita bahas ketika nanti UTS. Nah, pasti kan kalau kita sebuah survei itu kan ada demografi ya, demografi, terus psikografinya, geografinya. Nah, demografi itu berdasarkan kalau memang sasarannya mahasiswa UNES berarti ya harus seluruh gitu ya, seluruh mahasiswa yang ada di UNES ya berarti semua fakultas. Nah, nanti misalnya di rumus Lovin itu ada minimal 100 mahasiswa.
Nah, tapi jangan mengambil 100 mahasiswa gitu ya, tapi mengambil 120 gitu ya. Tidak semuanya teman-teman saat membagikan kuesioner itu kan valid. Ada kemungkinan misalnya teman-teman pertanyaannya ya, apa jawabannya ya atau tidak gitu ya. Bisa saja responden itu menjawab ya semua. Terus misal kalau menggunakan skala Likert 1 sampai 5 misalnya, bisa saja responden menjawab 1 semua. Nah, ini menghindari hal-hal yang ini ya tadi ya yang tidak valid. Nah, sehingga 120 ini misalnya 120 ini nanti diolah itu memang mayoritas tidak boleh berat salah satu begitu ya. Jadi harus bagaimana teman-teman menyikapi gitu ya. Mau itu sekarang itu kan trennya adalah mencari responden lewat online gitu ya. Nah, tapi ini teman-teman harus menyikapinya seperti apa. Oke, nanti PR ya, PR buat teman-teman semua kalau masih yang seperti itu nanti kita bahas saat di UTS gitu. Karena teman-teman ini teman-teman statistik ya, sehingga nanti teman-teman Ya. harus paham bagaimana tentang tadi penyebaran data, pengolahan gitu ya, dan pengambilan sampelnya. Oke, terima kasih Kibar. Mungkin kelompok lainnya yang sudah mengumpulkan. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Mungkin kelompoknya Alis. Kelompoknya Alis kemarin gimana ketika responden? Kalau dari kelompok kami sendiri, eh, kami mengambil yang satu wawancara, maksudnya satu orang wawancara secara langsung, sama untuk responden yang, maksudnya yang dari survei itu dari 19 respondenku. Dan itu target kami sendiri itu nggak cuma mahasiswa, jadi mencakup, jadi di pilihan Google Form-nya itu kita naruh profesi antara lainnya ada mahasiswa, siswa, pekerja atau tidak bekerja seperti itu. Dan untuk hasil surveinya sih sementara memang kebanyakan dari kalangan mahasiswa, tapi ada juga yang dari kerjanya 4 orang, siswanya 4 orang, dan yang tidak berprofesi atau tidak bekerjanya ada 2 orang. Juga kita naruh ada eh, kayak pendapatan mereka dan rata-rata hasilnya memang belum berpendapatan seperti itu Bu mungkin. Totalnya 19 ya. Betul Bu. 19. Produknya apa? Produknya kelompoknya Alis? Produk kelompok saya itu nasi coklat dan tahu walik. Berarti targetnya Targetnya sendiri semua orang sih Bu, maksudnya kayak tidak terbatas di mahasiswa, jadi kita menjualnya tuh berarti ke usia siapapun ya. yang mau beli. Dia range usia ya. Iya, Usia dari usia berapa sampai berapa? oh kalau sementara sih kita tidak menaruh range usia di Google Form Bu, jadi tidak tahu, cuma uh, range-nya, maksudnya pembedanya profesi bukan usia. Oke. Oke, berarti nanti ketika di proposal bisnisnya ini harus ada targetnya ya, usianya ya. Sehingga Baik Bu. seharusnya waktu validasi market itu harus ada target dia siapa target pelanggannya. Misalnya tadi kayak Kibar, target saya itu adalah mahasiswa UNES. Ya, berarti harus dikasih batasan kayak teman-teman misalnya melakukan penelitian ya, itu harus punya batasan penelitian. Nah, misalnya tadi kayak kelompoknya Kibar, dia mahasiswa UNES ya berarti seluruh mahasiswa UNES gitu ya. Sehingga respondennya memang harus menjangkau seluruh fakultas yang ada
di UNES. Nah, ini harus jelas. Misalnya kelompoknya Alice, Pak, ini harus punya target gitu. Kalau tidak dari segi profesi maupun misalnya status, ya berarti dia harus punya target pelanggan range usia gitu ya. Misalnya usianya dari 10 tahun gitu ya, 10 tahun sampai 40 tahun. Nah, berarti nanti saat membuat menyebar kuesioner gitu ya untuk validasi marketnya, berarti harus mempunyai data gitu ya, data pelanggan yang usia 10 sampai 40 gitu ya. Caranya mungkin tidak ada langsung 10 sampai 40 gitu ya, mungkin range usia. Misal umur 10 sampai 17 tahun gitu ya. Terus mungkin 18 sampai 24 gitu ya, 25 sampai 32, 33 sampai 40. Itu namanya demografinya di usia dia merata gitu ya, sehingga teman-teman ketika melakukan survei gitu ya, atau wawancara itu mendapatkan apa valid gitu ya. Dan karena kebutuhan setiap usia, terus mungkin kebutuhan setiap beda profesi itu akan berbeda gitu ya. Katakanlah misalnya produknya Alis gitu ya. Misalnya nih, apa tadi? Apa produknya Alis apa tadi? Nanti coklat dan tahu wale, Bu. Nah, nasi coklat dan tahu wali. Mungkin teman-teman yang usia misalnya 10 tahun sama tahu wali mungkin bukan ini ya, bukan selera mereka kayak gitu kan. Terus mungkin kalau yang nasi coklat mungkin selera mereka bisa dibawa sekolah gitu ya, bekal. Mungkin akan berbeda dengan seleranya yang mungkin 25 ke atas gitu ya, mungkin dia akan selera semua. Nah, mungkin dari segala taste gitu ya, rasa gitu ya, itu misalnya saja Elis punya nasi coklatnya ada varian pedas gitu ya atau tidak. Nah, ini juga mungkin akan berbeda di range usia itu. Sehingga nanti teman-teman ketika melakukan validasi market gitu ya, kuesionernya itu adalah mengetahui kebiasaan dari pelanggan gitu ya. Misalnya kebiasaan pelanggan, misalnya tentang makanan, biasanya misalnya gitu ya, mau makan kecil atau makan besar gitu ya, itu ditanyakan kebiasaannya itu seperti apa. Terus misalnya nanti teman-teman sudah mengetahui kebiasaannya, itu mengiring ke produk teman-teman gitu ya. Mungkin uh, misalnya tahu tidak tentang nasi coklat kayak gitu ya, terus nanti akan memberikan sebuah opini gitu ya di si pelanggan ini, sehingga teman-teman nanti bisa menentukan valid atau tidaknya bisnis teman-teman. Valid di sini adalah penggambaran dibutuhkan atau tidak gitu ya produknya, sehingga nanti teman-teman sudah bisa mengukur kira-kira produk saya itu akan terjual atau tidak. Nah, terus kemudian nanti gitu ya, produk atau jasa teman-teman ini juga bisa diukur dari segala harga gitu ya, harganya. Misalnya teman-teman tahu, oh ternyata tingkat ekonominya usia misalnya 10 sampai 40 itu seperti apa. Kalau saya menjual seperti ini laku atau tidak. Nah, ini. Jadi teman-teman gitu ya, yang misalnya respondennya masih belum merata gitu ya, belum sesuai dengan targetnya, mungkin bisa dievaluasi saat nanti di proposal bisnis. Kemarin kan sudah dikumpulkan ya. Nah, itu bisa dievaluasi gitu ya. Ya semampunya tidak masalah, tapi teman-teman di sini tahu gitu ya, ketika validasi market itu dibutuhkan sesuai dengan tadi segmentasi pelanggan teman-teman. Oke. Satu lagi mungkin ada yang mau ini raise hand untuk prestasi hasil validasi marketnya. Silahkan.
Benigno mungkin? Oke, Bu. Jadi, Ya, oke. Baik, sebelumnya perkenalkan saya mewakili teman-teman dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar yang telah kami lakukan. Nah, hasil dari segmentasi untuk cara ya kami dalam mencari segmentasi pasar, kami melakukan dua cara, yakni dengan menggunakan formulir dan juga melakukan wawancara. Nah, untuk formulir diisi sekitar 31 orang dan kita melakukan wawancara 10 orang. Jadi total untuk hasil dari responden kami itu ada 41 orang. Nah, untuk responden kami itu terbagi dari beberapa universitas, ada dari UNES yang terbanyak, habis itu setelah itu ada Undip dan Polines. Nah, untuk produk kami sendiri, yakni kami berjualan tiramisu, kopi, dan juga sandwich, seperti itu, Bu. Lalu untuk eh, pertimbangan kami dalam segmentasi pasar, kami memilih untuk teman-teman kami terdekat dulu. Jadi untuk teman-teman jadi nyoba, nanti kalau ada yang dari teman-teman nih suka nih dari kualitas kami, nanti akan menyebarkan gitu, Bu. Jadi promosi dari omong dari apa namanya? mulut ke Ketok keluar mulut. gitu. Ya. Gitu. Oke. Berarti segmentasi pelanggannya siapa? Untuk segmentasi pelanggannya itu kami dari untuk umurnya sendiri itu sekitar umur 17 sebentar, sekitar 17 terbanyaknya 17 sampai 19 tahun, Ibu. Ya, 17 sampai 19 tahun. Dan rata-rata adalah mahasiswa yang aktif berkuliah. Enggak, segmentasi pelanggan awal sebelum kuesioner itu terbagi. Bagaimana, Ibu? Segmentasi pelanggan di awal. Sebentar. Kan jadi kalau tadi yang disampaikan Benigno adalah ya yang mengisi kuesioner itu adalah yang 17 sampai 19 tahun ya. Ya, Ibu. Ya. Tapi kira-kira produknya kelompoknya Benigno ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa dan usia berapa misalnya seperti itu. Oh, baik. Untuk produk kami itu sebenarnya kami menyasar ke mahasiswa yang sedang aktif, Bu. Untuk rentang usianya berarti sekitar 19 sampai 21 tahunan. Karena untuk produk kami itu sebenarnya produk ini, Bu, untuk breakfast. Jadi untuk sarapan, kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang butuh makanan cepat dan habis itu eh, lumayan terjangkau juga dan istilahnya tetap bergizi. Nah, kami sasarannya di segmen itu, Ibu. Berarti masih belum ini ya mendapatkan responden yang sesuai segmentasi pelanggan ya. Untuk sebagian besar sih sudah sih, Bu. Ya. Tapi tadi kan katanya mahasiswa, seluruh mahasiswa di kota mana? Harus Ya, dirincikan ya. ya. Ini proposal bisnis untuk segmentasi pelanggan. Teman-teman ini kelompoknya diperhatikan. Kira-kira nanti segmentasi pelanggannya siapa? Jadi kalau misalnya kelompoknya kibar, mahasiswa UNES, ya berarti mahasiswa UNES. Nanti respondennya adalah ya yang mahasiswa UNES. Gitu ya. Terus ada kelompoknya Elis, misalnya dia ingin usia tadi 10 sampai 40. Ya berarti respondennya ya itu, gitu ya. Nah, kalau misalnya kelompoknya Benigno, berarti kalau mahasiswa gitu, seluruh mahasiswa aktif, ini mahasiswa aktif mana? Kalau seluruh Indonesia berarti ya harus mencari responden mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, gitu ya. Permisi, Jadi Bu, mau bertanya. nah, Kalau misal, jadi kami menyasarnya kan di Universitas Negeri Semarang, Undip, sama Polines. Tapi nggak seluruh di kota Semarang, berarti untuk segmentasi pasarnya seperti apa ya, Ibu? ya mungkin kalau amannya mending usia. Oh, di usia saja ya, Ibu. Ya, di Baik. usia mungkin usia 17 sampai 25 atau 30 kayak gitu ya. Nah, itu malah justru memudahkan teman-teman gitu ya. Baik, terima kasih sarannya, Bu. Ya, karena kan memang teman-teman
ini kan produknya kebanyakan F&B ya. Nah, ini kemungkinan kalau misalnya teman-teman menyasar umur 17 sampai katakanlah maaf terputus. Oke. Proposal bisnisnya sudah dibuat teman-teman? Sudah dibuat apa belum proposal bisnisnya? Sudah, Ibu. Oke, nanti ini ya disesuaikan ya segmentasi pelanggannya masih salah. Tapi kalau untuk yang responden, saya kira ya nanti kalau mengulangi justru teman-teman malah ini ya ini malah menjadi lama gitu ya ketika membuat proposalnya. Berarti nanti disempurnakan proposal bisnisnya untuk segmentasi pelanggannya benar-benar diperhatikan itu berdasarkan memang profesi gitu ya atau usia atau mungkin geografisnya gitu. Nah, ini diperhatikan. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Berarti dari proposal yang sudah kami buat itu nanti boleh dievaluasi ya, Bu? Maksudnya Ya, ada yang diperbaiki boleh. gitu boleh ya? Kemarin kan itu hanya laporan saat validasi market ya. Iya, Ya. Ibu. Jadi nanti di proposal bisnisnya diperbaiki begitu ya, tentang kalau misal segmentasi pelanggannya masih salah itu masih bisa diperbaiki. Oke, Baik, ada Ibu, pertanyaan terima lagi? kasih. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mungkin mau menanyakan perihal proposal bisnis juga bisa, yang masih bingung. Ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup pertemuan hari ini. Silahkan dilanjutkan proposal bisnisnya, gitu ya. Sudah tersedia di Elena, kalau memang mau dikumpulkan silahkan. Malah lebih baik ya, minggu ini selesai ya, jadi di Lebaran bisa tenang, atas pertemuan seminggu satu, gitu ya. Yang sudah hadir, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Sudah selesai, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.